Minggu ini kita masih beribadah di rumah aja ya. Minggu kali ini ditemani oleh Kak Mei, Kak Fani, dan Kak Bella. Sebelum memulai ibadah, mari kita bernyanyi dengan lagu Betama Alidungan. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga pagi ini kami bisa menikmati berkat baru dari-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah, kiranya Engkau berkati ibadah dari awal ke tengah hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita membaca hukum Taurat, mari kita bernyanyi dengan lagu Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, hukum Taurat minggu ini terambil dari hukum Taurat yang pertama yang berbunyi, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Kita ulangi ya sama-sama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum kita mengakui dosa-dosa kita, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Dong Dong Dong. Mari kita mengaku dosa-dosa kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Aku Bahagia.
Adik-adik sekolah minggu, ayat untuk bulan Desember kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kakak ulangin ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dalam hatinya. Amin. Sebelum pengakuan iman, mari kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Kukasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, bangkit berdiri. Kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan judul lagu Dia Lahir Untuk Kami. Terima kasih ya Tuhan kami atas berkat dan anugerah-Mu. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya sertalah kami, buka hati dan pikiran kami, terlebih bagi anak-anak-Mu sekolah minggu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, yaitu dari Injil Matius
pasal 21 ayat 18 sampai 22. Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Demikianlah bunyinya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pasti kita semua mengakui bahwa sangat banyak berkat Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita, dan itu bermacam-macam atau beraneka ragam. Misalnya kepada si A dikasih kepintaran, dia orangnya pintar. Tapi ke si B dia dikasih kesehatan, orangnya sehat, badannya tegap dan lain sebagainya. Sementara ke si C dikasih juga, yaitu orangnya orang yang bersikap yang baik, mampu menjaga diri, menguasai dirinya lebih baik daripada teman-temannya yang lainnya. Berarti keadaan mereka itu berbeda-beda, tetapi semuanya itu harus diakui adalah berkat Tuhan. Itu semua adalah berkat Tuhan, dan semuanya itu harus dipakai untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi sebagaimana dalam nats tadi yang kita ikuti ceritanya, bayangkanlah Tuhan Yesus itu sedang berjalan-jalan dan ia merasakan suatu kehausan atau lapar. Tuhan Yesus haus dan lapar. Tentu ia juga menginginkan sesuatu untuk mengatasi kehausan dan kelaparannya itu. Lalu ia menjumpai pohon ara. Ternyata pohon tersebut tidak berbuah. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa pohon ara itu tidak akan berbuah sampai selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang akan kita dapatkan dari nats itu? Sehubungan dengan berkat tadi, maka banyak berkat Tuhan itu bagi setiap orang berbeda-beda. Tetapi bermacam cara juga menunjukkannya. Sehingga berkat yang diberikan oleh Tuhan itu hendaklah dipergunakan, dikembangkan, lebih dibesarkan lagi, dan dibagikan kepada orang banyak. Contoh tadi, pohon ara tersebut harusnya dia berbuah, lalu buahnya itu bisa dimakan oleh orang, dan karena buah itu dimakan tentu akan mengatasi haus atau lapar bagi orang yang memakannya. Berarti buah tersebut menjadi berguna. Sementara dia menahan dirinya untuk tidak berbuah, dia tidak menghasilkan apa-apa. Lalu Tuhan Yesus marah dan mengutuki pohon ara tersebut. Nah, mungkin kita juga menerima berkat,
Tapi berkat itu kita tahan-tahan, kita sendiri yang menikmati, kita tidak membagikannya kepada orang lain, sehingga kita tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, di sini kita harus hati-hati supaya Tuhan Yesus nanti jangan marah, karena kita telah menahan diri kita, orang yang diberkati oleh Tuhan, tetapi tidak mau juga untuk berbuah, untuk berbuat sesuatu, untuk membagikan sesuatu, menjadi berkat bagi orang lain, yang kita rasa hanya mementingkan diri kita sendiri. Nah, nanti kalau seperti itu Tuhan Yesus marah dan dia tidak jadi memberikan berkatnya. Contoh, dia mau memberikan berkatnya banyak kepada si A, kepada si Z misalnya. Tetapi si Z ini tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa. Berkat yang diterimanya itu tidak berguna. Lalu Tuhan, seandainya dia mau memberi banyak kian, lalu Tuhan, sedikit saja bagimu. Atau bisa jadi Tuhan mau memberikan banyak lagi, tetapi Tuhan menunda, tidak usah diberikan, karena dia tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dia tidak berbuah, dia hanya menikmati untuk dirinya sendiri. Nah, sama seperti pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus tadi, menjadi tidak berbuah. Karena dia tidak berbuah, dia tidak melakukan fungsinya menghasilkan buah, yang buahnya itu bisa mengatasi rasa haus atau lapar dan lain sebagainya. Tetapi karena ia tidak berbuah, maka ia mendapat hukuman. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Yesus Kristus, banyak berkat yang diberikan oleh Tuhan tadi kepada kita, sehingga itu juga harus kita bagikan. Orang lain juga harus menikmatinya. Berkat Tuhan itu tidak boleh untuk diri kita sendiri, tidak boleh kita tahan-tahan saja. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasih oleh Yesus Kristus, belajar dari pohon ini, jadilah menjadi berkat bagi orang lain, karena kita telah menerima berkat dari Tuhan, supaya berkat itu bertambah-tambah. Tidak seperti pohon ara yang dihukum atau dikutuk karena tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kalau kamu diberikan oleh Tuhan kepintaran, diberikan Tuhan untuk bertalenta, pandai bernyanyi, maka pakailah itu untuk memuji Tuhan. Atau dia pandai berteman, bergaul, maka bergaullah dengan yang baik. Tuhan memberikannya misalnya kesehatan, badannya kuat. Nah, nantinya anak-anak yang sehat, maka kiranya dapat mencapai cita-citanya. Atau juga berkat Tuhan melalui orang tua kita. Orang tua menjadi berkat bagi kita, yang tentunya bukanlah untuk hanya dirinya saja, tetapi juga untuk anak-anaknya, untuk orang lain, masyarakat dan lain sebagainya. Artinya bahwa berkat itu tidak cukup hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kemudian yang kedua dari firman ini, orang lain melihat Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, dan ternyata murid-murid yang lain menjadi heran. Mengapa Tuhan Yesus bisa melakukannya? Lalu Yesus mengatakan bahwa kamu pun bisa melakukannya jika kamu mempunyai iman. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan itu tidak seberapa. Jikalau kamu berdoa dengan penuh keyakinan, maka Tuhan Yesus mengatakan kamu bisa berkata kepada gunung saja, beranjaklah, terangkatlah, atau tercampaklah ke laut. Artinya Tuhan Yesus
memberikan kuasa kepada orang yang berdoa dengan serius, yang berdoa dengan tekun, yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Misalnya kamu menginginkan sesuatu, lalu kau berdoa kepada Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, bahwa kamu betul-betul membutuhkannya dan kamu juga akan menggunakannya dengan baik, maka Tuhan dengan senang hati akan memberikannya kepadamu. Diberikannya kepadamu apa yang dimintamu oleh karena kamu sungguh-sungguh berdoa. Gunung saja bisa terangkat, katanya, jika kamu berdoa dengan penuh keyakinan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Yesus Kristus, mulai dari sekarang setiap berdoa kita juga harus bersungguh-sungguh. Kita juga berdoa dengan serius. Posisi berdoa yang bagus, jangan suka misalnya mengganggu temannya atau mengganggu saudaranya, abang kakaknya pada saat berdoa, atau jangan suka yaitu tidak konsentrasi, bisa matanya melirik-lirik atau mengganggu orang lain. Tetapi kalau berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan benar, lipat tangannya, tutup matanya, lalu berdoalah kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, maka segala doamu akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan kami, Kau memberkati hidup kami, memberkati anak-anak sekolah minggu. Biarlah mereka juga menjadi berbuah, menghasilkan sesuatu seturut dengan kehendak-Mu, supaya hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga, ya Tuhan, berterima kasih atas ajaran-Mu, melalui ajaran-Mu ini yang mengajari kami untuk berdoa dengan penuh kesungguhan, penuh keyakinan, supaya doa kami juga dapat Engkau kabulkan karena Engkau berkenan untuk menerimanya. Ya Tuhan kami, berkatilah anak-anak-Mu sekolah minggu yang beribadah dari rumah. Biarlah di masa pandemi COVID-19 ini mereka tetap dalam lindungan-Mu, mereka tetap sehat. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya, persembahannya nanti diserahkan kepada mama papa agar nanti persembahannya akan diberikan ke gereja. Mari kita angkat persembahan kita. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Tuhan Juru Selamatku. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang akan kuberikan sebagai ucapan syukurku. Amin. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.